Baik, kami dari kelompok 1. Di sini kita mulai praktikum. Kelompok 1 di sini akan menjelaskan tentang cara mengoperasikan MS Word. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari MS Word. Silakan. Terima kasih. Microsoft Word adalah program pengolahan data yang memiliki tujuan untuk membuat dokumen teks yang dapat disimpan secara elektronik di dalam kertas. Fungsi Microsoft Word adalah membuat dokumen, surat, mulai dari surat sederhana hingga surat resmi untuk keperluan kantor, sekolah, dan lain-lain. Manfaat dari Microsoft Word yaitu dapat mengelola kata, mampu dan penggunaan yang lebih tepat, dan meminimalisir kesalahan dalam penulisan. Baik, terima kasih kepada Rida. Selanjutnya di sini kita akan perkenalan jenis dan fungsi fitur home di MS Word yang akan dijelaskan oleh Riza. Kepada Riza dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis dan fungsi fitur home. Di sini ada indents, digunakan untuk menggeser paragraf. Ada cut. Di sini ada bagian-bagiannya: clipboard, font, paragraf, style, dan editing. Di bagian clipboard ada cut, digunakan untuk menghapus paragraf atau gambar. Juga ada copy, digunakan untuk mengcopy paragraf atau gambar. Paste digunakan untuk menampilkan paragraf. Di sini ada format printer, digunakan untuk ada clipboard, digunakan untuk menampilkan yang di-cut atau yang di-copy untuk menyimpan paragraf atau gambar. Baik, sekarang kita pindah ke menu font. Di sini ada font, digunakan untuk merubah gaya tulisan. Contohnya seperti ini. Ada font size, digunakan untuk merubah ukuran tulisan. Di sini ada insert font size, digunakan untuk memperbesar tulisan. Di sini juga ada denscan font size, digunakan untuk memperkecil tulisan. Di sini juga ada change, digunakan ada 5 fitur di sini. Kalau sentence cancel digunakan untuk merubah awal paragraf menjadi huruf kapital. Lower case digunakan untuk merubah awal huruf menjadi huruf kecil, awal huruf kalimat. Kalau overcase digunakan untuk merubah semua tulisan menjadi huruf besar. Capitalis H word digunakan untuk merubah awal kalimat menjadi huruf besar dan setelahnya huruf kecil. Toggle case digunakan untuk merubah awal kalimat menjadi huruf kecil dan setelahnya huruf besar. Di sini ada bold, digunakan untuk menebalkan tulisan. Ada italics, digunakan untuk memiringkan tulisan. Underline digunakan untuk memberi garis di bawah tulisan. Sticker row digunakan untuk memberi garis pada tengah tulisan. Subscript digunakan untuk memberi pangkat pada bawah huruf, sedangkan superscript digunakan untuk memberi pangkat pada atas huruf. Di sini ada text events and typography digunakan untuk memberi animasi pada tulisan. Text eclipse color digunakan untuk memberi stabilo pada paragraf. Sedangkan
Font color digunakan untuk memberi warna pada paragraf. Sekarang kita pindah ke menu paragraf. Di sini ada bold digunakan untuk memberi tanda pada awal kata. Ada number line digunakan untuk memberi nomor untuk paragraf. Multi level list digunakan untuk menyusun paragraf. Decrease index digunakan untuk memindah tulisan dari kanan memindah tulisan dari kanan ke kiri. Sedangkan increase indent digunakan untuk memindahkan tulisan dari kiri ke kanan. Sort digunakan untuk mengurut paragraf dari huruf bisa digunakan untuk mengurut paragraf dari A ke Z atau Z ke A. Sedangkan show hidden bisa digunakan untuk menandakan setiap akhir kalimat. Unlike left digunakan untuk mendaftarkan tulisan dari kiri. Center digunakan untuk mendaftarkan tulisan dari tengah. Unlike right digunakan untuk memindahkan tulisan dari kanan. Sedangkan just tick digunakan untuk mendaftarkan tulisan dari kanan dan kiri. Shading digunakan untuk memberi warna atau memberi stabil pada paragraf. Border digunakan untuk memberi kotak pada paragraf. Selanjutnya stylist digunakan untuk memilih secara cepat memilih level teks yang akan kalian buat. Selanjutnya editing. Find digunakan untuk mempermudah kalian mencari paragraf. Maka di sini akan diberi tanda. Replace digunakan untuk merubah tulisan. Misalnya Islam menjadi silence digunakan untuk memilih paragraf atau objek. Baik, terima kasih kepada Fiza. Selanjutnya untuk cara membuat tabel, page break, chart, indeks dan sesar akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Saida. Kepada Saida, silakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang cara membuat tabel, page break, chart, header, dan footer. Jadi di sini kalian bisa mengklik fitur di sini di sebelah kanan home, yaitu insert. Di sini terus pencet table. Di sini kalian bisa mengcustom table yang akan kalian buat. Misalnya custom kolomnya ada 2, sedangkan row garis bawahnya ada 5. Selanjutnya yaitu di sini kalian juga bisa memilih desainnya. Ini ada desain-desain, ada warna-warna yang lain. Setelah itu di bagian layout, di bagian sebelah desain, di sini Warnanya di mana saja? oh di bagian desain. Di bagian desain di sini juga ada banyak warna-warna. Tabel di insert. Nah, tabelnya tuh kakek kalau misalnya udah muncul, kakek masuk langsung ke itu bagian desain sama layout. Dibuat dulu tabelnya. Belum. Ini yang desainnya. Oh ini. Udah. Durasi. Lanjut. Di sini kan udah ada warna-warnanya, bisa dipilih ada warna pink, biru, hijau, ungu, oranye, hitam. Biasanya warna itu. Di sebelah desain yaitu ada layout. Di sini
ada insert above, insert below, insert left, dan insert right. Di insert above ini bisa menambahkan kolom ke atas. Contohnya, kalian bisa ya insert above. Contohnya kalian bisa mencet yang insert above terlebih dahulu. Nah, di sini kan bisa tengok di depan itu tabelnya tambah 1. Sedangkan insert below ini menambah ke bawah. Nah, dia tambah 1. Sedangkan insert left ini dia nambah ke sebelah kiri. Tabelnya bertambah sebelah kiri. Ya. Selanjutnya ke insert right. Ini bertambah ke sebelah kanan. Nih, udah jadi tambah. Selanjutnya, kalau misalnya ingin menghapus tabel, caranya kalian bisa di blok terlebih dahulu. Enggak. Terus itu pencet ke delete cells. Ulang. Udah? Udah ada? Ada di sebelah yang insert above. Tuh. Yang kalian siapkan? Iya, dipencet dulu. Dipencet dulu delete-nya. Kan kakek ada bagian tuh delete kolom. Hah? Ya, ini mau dijelasin, sabar. Belum. Misalnya mau delete yang bagian yang delete cell-nya yang ini dulu. Delete cell, terus itu pencet save cell left yang bagian kiri. Oke, jadi terhapus. Terhapus semua lah. Iya. Tapi kalau misalnya ada, kan ini ada pilihannya, ada yang delete kolomnya yang di bawah, kolom yang samping, kalau kolom yang rows berarti garis bawah. Selanjutnya, kegunaan merge cells di sini biasanya untuk kolomnya biasanya untuk dihilangkan satu garis. Caranya, kalian bisa blok dulu satu garis di atas. Setelah itu kalian pencet merge cells. Di sini bisa hilang garis awalnya. Seperti misalnya nulis namanya kepanjangan, kan biasanya nulisnya namanya ke bawah, jadinya harusnya ke samping. Caranya tadi di merge cells. Sedangkan di split cells, ini caranya biar garisnya jadi banyak, terbagi-bagi maksudnya. Kayak gini contohnya. Misalnya ini mau jumlah kolomnya, mau tambah tabelnya berapa lagi di atas garisnya? 3. Terus itu pencet OK. Jadi selanjutnya di sini ada bagian, di sini ada bagian. Iya sabar. Bagian split table. Ini biasanya untuk jarak dari tabel-tabelnya. Contohnya pencet. Nah, jadi ya ada jarak. Udah, selanjutnya kita masuk di bagian page break. Page break ini kalian bisa pencet pertama insert, menu insert lagi. Setelah itu kan di sebelah tabel tadi kan ada ini page break. Nah, ini nih untuk istirahat halaman, biasanya langsung ke bawah dari halaman utama yang tadi. Kalian pencet. Nah, iya namanya page break. Break. Ya. Jadi kalau misalnya kursornya ada di tadi kursornya ada di bawah sini, terus karena pencet page break, jadi tabelnya ke bawah karena dia ngikutin halaman dari page break tadi. Udah. Pokoknya itu. Selanjutnya masuk di menu header dan footer. Masih sama di fitur insert. Pertama-tama kita pencet headernya terlebih dahulu. Di sini headernya biasanya kegunaannya untuk beberapa informasi seperti judul, buku, atau nama, bab, atau bacaannya. Caranya tuh kalian bisa di-tab dulu yang paling bagian atas di sini. Nih, kalau header itu bagian atas, kalau footer yang di bagian bawah. Header, nah ini udah muncul header, sama bagian bawahnya footer. Nih, biasanya header tuh buat judul-judul buku, misalnya kayak teknologi informasi, misalnya contohnya. Iya, surat, kayak bisa dijelasin sama Intan. Terus kalau misalnya mau tambahin tanggal, di sini juga ada date and time. Di sini ada Kamis tanggal. Nah, jadi tertambah. Kalau misalnya mau tambahin tanggal, ini kan di sebelah page number ada date and time. Ada ketemu? Nah, di situ pencet. Di situ kan ada pilihan, ada tanggal, terus ada harinya, terus ada tahunnya dulu atau jamnya di sini sudah ada semua. Bisa kalian pilih mau yang mana pilihannya. Terus dipencet, di OK. Dulu kan? Hah?
Selanjutnya, lanjut ya teman-teman. Di sini ada quick part. Di sini tuh biasanya untuk tambahan, misalnya ada bab yang harus ditambahin huruf A atau bagian bab B, bagian bab C-nya. Nah, di sini bisa ditambahin di sini. Kalian juga bisa nulis secara manual sebenarnya. Selanjutnya, bagian footer. Bagian footer ini biasanya kan digunain untuk halaman. Terus itu juga bisa untuk dimasukin nama-nama kontak kalau di surat ataupun logo. Caranya, kalau yang buat halaman, pencet footernya terlebih dahulu. Setelah itu pencet klik page number. Ya, page number. Kan ini footer nih. Footer ini kan biasanya bisa buat halaman atau logo atau kontak. Terus itu kalau misalnya mau buat halaman, di sini bisa pencet page number. Nah, di sini ada pilihannya, ada top of page, bottom of page, page margin, sama current position. Nah, biasanya kan kita makainya yang sebelah kanan, yang kalau di makalah, kalian bisa pencet sebelah kanan. Nah, di sini sudah muncul. Terus kan biasanya juga kalau di makalahnya ada yang halamannya hurufnya I, kalian bisa ubah juga di page number. Setelah itu kalian pencet format page number. Di sini ada number format. Di sini kalian bisa pilih dari huruf 1, hijaiyah, ABC, I besar, I kecil. Hah? Terus pencet, tapi pencetnya mulai dari start art. Dari sini, dari start art. Pencet OK. Terus muncul. Nah, ini muncul ya halamannya. Terus caranya kalau misalnya biasanya halaman yang di atas mau berbeda, di bawahnya ada halaman, di atasnya tidak ada halaman seperti cover. Kalian bisa pencet different first page ini. Nah, otomatis di atas tadi udah hilang halamannya karena dia langsung timbul ke sini. Ini nih, nah di bawah desain. Nah, kalau misalnya, kan biasa kalau buat makalah covernya tuh nggak boleh ada halaman, bisa pencet different first page. Nah, terus jadi halamannya bisa hilang langsung muncul ke sini. Nah, di sini kalian juga bisa ubah lagi huruf I-nya ke page number, yang ke format page number-nya jadi start lagi. Tidak mau satu. Pokoknya di akhir berubah jadi satu. Nah, pokoknya itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian chart. Chart ini adalah chart, grafik, atau informasi yang ditampilkan dalam bentuk gambar atau diagram untuk mempermudah pemahaman dalam analisis data. Di sini kalian bisa klik fitur yang di sebelah home, insert lagi. Di sini kan ada nih yang sebelah smart art. Kalian bisa pencet chart. Terus itu di insert chart ini banyak pilihannya, ada column, line, pie, bar, area, X, Y, scatter, stock, surface, donut, bubble, dan radar. Jadi di sini saya akan memakai column. Oke. Nah, di sini muncul. Kenapa muncul dari Microsoft Excel? Dikarenakan ini kan ada nilai unsur, nilai-nilainya. Jadi biasanya kalau nilai-nilai angka, dia munculnya dari Excel. Jadi memang otomatis chartnya dari Excel. Terus selanjutnya, misalnya kita mau kasih contoh, ini buat absensi kelas. Ya. Di sini kalian bisa pencet chart title-nya dulu di bagian layout, di chart tools, bagian layout, terus chart title. Nah, di sini bisa untuk buat judulnya, buat chart judulnya. Misalnya gini. Kita buat judulnya absensi kelas. Selanjutnya, kita mau mengisi chart dari tabel tersebut di Excel. Caranya, kalian bisa pencet dari seri 1, seri 2, seri 3, kategori 1, dan seterusnya. Di sini saya akan menulis contohnya bulan Januari. Contohnya untuk absen. Dan seterusnya. Terus itu di sini, misalnya izinnya berapa, kayak tulisnya izin, apa, sakit. Nah, di sini juga bisa untuk ngapus tabelnya di sini, di blok lagi. Terus kalian bisa pencet cursor yang di bawah, terus pencet kanan, muncul ini, terus di bawahnya ada delete. Biasanya delete tabel kolom. Kalau tabel kolom itu kehapus semua. Jadi caranya delete-nya yang tabel rows, karena garis bawah ke tabel rows itu garis bawah. Terus itu di Januari kita ubah Februari. Sabar ya. Nah, misalnya contohnya yang izinnya 7 kali di bulan Januari, alfanya ada 8, sakitnya 9, nah Februari 0, ini 4, anggap 1, di bulan Maret 0, 0, 0.
Nah, di sini dia bisa udah ngikutin sama tabel yang diisi tadi. Setelah itu, kalau misalnya mau ditambahin data-data yang lebih detail, bisa pencet di layout tadi, menu yang di chart tools-nya. Bisa pencet data labels. Data labels di sini bisa kayak di sini ada nilai datanya kayak di tengah-tengah, center, inside n di paling atas, di atas, inside base-nya di bawah. Contohnya di center. Nah, di sini ini contoh-contoh nilai yang tadi, yang izin, yang sakit di bulan-bulan itu. Setelah itu, di sini ada data table. Data table juga bisa untuk menampilkan show data table yang tadi yang kita ketik di Excel. Contohnya, saya berikan show data table. Di sini langsung muncul Maret, Februari, Januari, izinnya berapa, alfanya berapa, sakitnya berapa. Terus itu ada access. Access ini juga primary atau data yang dari garisnya. Contohnya yang ini, show left to right axis. Nah, nggak muncul. Kayak mana muncul ya? Nah, pakai yang ini, Ben. Lanjut, di sini ada plot area. Ini sudah pakai show plot area. Plot area tuh yang ininya, yang ada garis-garisnya tuh kayak bingkainya. Terus itu di sini ada format. Format tuh untuk huruf-hurufnya bisa diganti warna. Terus itu garisnya juga bisa diganti warna. Ini ada warna-warnanya. Terus ini huruf-hurufnya kalau mau dikasih warna. Terus itu di desainnya juga ada warna-warnanya. Seperti warna biru, bisa sesuai kalian. Nih. Jadi mungkin itu saja dan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Intan. Belajar sama-sama ya teman-teman. Jadi di sini kita membuat kop surat, cara membuat kop surat. Jadi saya punya contohnya seperti ini. Nah, untuk contoh kop surat itu seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke, kita masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama di sini untuk mempermudahnya kita bisa pakai namanya itu nama fitur header yang tadi dijelaskan oleh saudari Saida. Oke, di sini kita tap 2 kali di bagian atas. Nah, di sini ada header dalam dan header di luar. Jadi kalau header di dalam itu digunakan untuk misalnya kita membuat untuk halaman selanjutnya itu bisa otomatis secara langsung mengikuti untuk kop suratnya. Tetapi jika kita membuatnya headernya di bagian luar itu nanti kop suratnya tidak mengikuti gitu. Jadi kita membuatnya di bagian dalam. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu insert. Kemudian untuk mempermudahnya kita menggunakan menu table di sini. Nah, kemudian kita klik 2 kali 1. Kemudian di sini kita buat untuk keterangan surat kita apa. Jadi di sini saya akan membuat contohnya. Oke, di sini selanjutnya setelah kita buat keterangan suratnya dengan tujuan apa di sini, kemudian kita langsung ke menu home, kita atur untuk tata letaknya, kita letakkan di rata tengah. Nah, di sini juga bisa kita atur untuk bentuknya seperti apa, kita tebalin di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita membuat logo. Nah, sebelumnya ini tabelnya tadi bisa kita atur sendiri nih, bisa kita geser. Nah, kemudian kita masuk ke Chrome. Karena kita mau cari logo ya. Karena di sini saya ini logo Muara Jambi. Kemudian kita copy. Masuk ke Word. Kemudian di sini bisa kita copy dengan Ctrl V. Nah, muncul gambarnya teman-teman. Jadi di sini bisa kita ukur untuk ukuran logonya sesuai dengan kop suratnya tadi. Kita ambil dari pojok sebelah kanan, kita perkecil. Nah, selanjutnya di sini pada contoh tadi ada
garis. Nih, ada garis di bawah ini tadi. Nah, cara membuatnya di sini kita blok kapsulatnya tadi. Untuk mempermudahnya ada di pojok kanan tadi nih. Ada nih, bisa kita langsung blok di situ. Kita klik. Kemudian kita masuk ke table tools. Kemudian kita masuk ke borders. Nah, untuk menghilangkan tabelnya tadi sebelumnya, kita klik no border. Nah, hilang teman-teman. Jadi kemudian langsung kita masuk ke border lagi, klik button border. Oke, selanjutnya untuk ukuran ketebalannya bisa kita atur juga di sini, masuk ke setengah PT di sini, di new border, draw border. Sini saya akan memilih 3 PT. Nah, di sini akan muncul seperti gambar pensil kursornya. Kemudian kita arahkan ke bagian garisnya tadi, kemudian tinggal kita klik. Oke. Jadi begitu pembuatan cara membuat top surat. Kemudian untuk menghilangkan hiddennya tinggal kita klik di sembarang tempat. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh saudari Milda. Memunculkan tanda tangan di Word ini, yang pertama kita harus memiliki tanda tangan di kertas kosong. Setelah itu kita foto dengan HP dan kita masukkan ke dalam laptop. Nah, secara otomatis filenya akan muncul di laptop kita. Nah, di sini kelihatan ada tanda tangan. Kita masuk ke ini lagi di sini bagian format saya. Kita masuk ke bagian insert. Kita klik picture. Ini kita pilih saja. Kita cari dulu. Nah, sini tanda tangan. Nah, ini kan langsung muncul saat ini. Kita kecilin terlebih dahulu agar mudah mengeditnya. Seperti biasa, menghasilkannya kita tarik dari ujung atas sebelah kanan. Ada tanda plus, kita geser saja. Seperti ini. Nah, ini kita kasih dalam bentuk foto. Kita edit di bagian ini, warnanya kita samakan dulu dengan kertasnya. Ada lebih color di Word kita klik. Lalu kita pilih di bagian ketiga ada color. Jadi kalau ada banyak warna, kita pilih yang black and white 25%. Ketemu? Belum. Ini foto sudah kita masukkan. Nah, kita klik fotonya, klik si bagian foto itu. Ada kita cari nanti kan masuk ke bagian ini, color. Nggak ketemu ya? Nah, di bagian paling ujung ada tulisan format. Yang di bagian picture tools ada. Ya, ada. Kita pilih, kita cari color. Nih, ketemu? Oke. Kita pilih yang 3 ada di color. Ini kita pilih yang nih 1, 2, 3, 4, 5. Black and white 20%. Kita pilih. Nah, ini kan udah sama nih warnanya. Cuma ini masih kebesaran. Jadi kita atur sesuaikan dengan ukuran yang ada di sini. Sini. Kita klik di bagian sini ya. Kita klik kanan. Di sini nanti ada bagian crop. Kita crop. Nah, kita klik di sebelah kanan, daulat bawah. Ini, kan? Kanan atas. Kita klik kanan laptop. Nanti ada tulisan crop. Sebenarnya ini beda masing-masing buat. Nah, kita crop saja. Kita buat kecil. Nah, kira-kira setelah ukurannya ini kita enter. Nah, kita letakkan di sini. Nah, setelah itu, ini kan kalau misalnya dia masih dalam bentuk gambar nih, dia bakalan nutupin tulisan tangan kita. Nah, biar dia jadi nempel di kertasnya, kita klik lagi gambarnya, kita klik kanan, kita pilih wrap text. Ada wrap text? Nah, kita pilih wrap of text. Jadi dia ada di depan. Mana tadi kita mau Oke, sudah jadi.
Oke, kita lanjutkan untuk hyperlink. Jadi hyperlink ini metode digunakan untuk menghubungkan halaman satu dengan halaman lainnya yang bisa dilakukan dalam artikel, presentasi, Word, dan sejenisnya. Contohnya oke, jadi saya sudah memotongnya. Misalnya begini, kita sering menemukan tulisan begini kan di artikel. Klik di sini untuk browser. Nah, di bagian kita cari dulu di Chrome. Misalnya kita buka YouTube. Kita mau buat tutorial ngeprint ya. Ini. Nah, kita klik kanan. Lalu kita copy link address. Setelah itu kita masuk slot lagi. Di sini ada tutorial. Kita blok. Setelah itu kita klik insert lagi. Nah, di sini ada hyperlink. Klik. Kita klik. Di sini sudah ada tulisan tutorial. Nah, ini addressnya kita copy. Yang tadi sudah kita paste, sudah kita copy tadi. Kita klik OK. Nah, dia akan otomatis berubah menjadi gitu seperti ini. Setelah itu, untuk masuk kita coba apakah dia sudah nyambung dengan website atau belum. Kita klik Ctrl, nih, CTRL. Nih, kita berubah di kursornya jadi tangan. Setelah kita klik CTRL, kita klik lagi, kita klik langsung. Coba berubah. Ya, nah, kita masukin. Ini kan berubah nih kan, ini gak masalah ya. Kita klik CTRL, sudah berubah di tangan. Setelah itu kita klik aja kayak kita biasa ngomong gitu. Nah, ini masuk ke video yang tadi sudah kita salin linknya. Oke, mengerti? Nah, kita lanjutkan ke bagian bibliografi. Nah, bibliografi ini tuh sudah tertulis secara otomatis. Kalau nanti kita buat skripsi atau yang lainnya itu bakal berguna. Jadi misalnya begini teman-teman. Jadi kita coba citasi dulu. Citasi itu adalah kutipan. Nih, misalnya kita sudah mengutip metode penelitian merupakan bla 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 itu dari sebuah buku. Nah, bukunya ada di sini. Buku ini yang saya pakai. Setelah itu kita klik di bagian akhir paragraf. Di bagian akhir paragraf, kita masuk ke bagian reference. Kita klik insert citation. Ini insert citation. Karena di sini memang sudah saya coba, tapi di sini kita coba lagi dengan menambahkan add new source. Add new source. Kita klik. Nah, ini kan tadi buku tipenya, ini kita ambil tipenya. Nah, kita tulis tadi penulisnya namanya mana tadi? Saya. Itu kan di dalam buku itu kita sudah lengkap tuh. Namanya Syafidah Habib Sakir, tulis saja. Syafidah Habib Sakir. Nah, itu adalah judul bukunya. Judul bukunya metodologi penelitian. Kita tulis saja. Penelitian. Kita tulis tahun terbitnya 2021. Kota terbitnya yaitu di Yogyakarta. Kita ikuti saja yang ada di sini. Publisher itu penerbitnya. Penerbitnya adalah penerbit KBRI Indonesia. Nah, teman-teman, di sini ada show all bibliografi. Itu untuk yang lebih lengkap. Jadi di sini tuh banyak ada volume penyaringan karena itu udah ada di ini. Tidak masalah. Kita langsung setelah itu kita isi semua. Kita langsung klik saja oke.
ini masih dalam bentuk citasi, dalam bentuk bibliografi. Nah, ini kan dalam bentuk buku. Setelah itu kita buat dalam yang jurnal. Yang kutipan kita ambil dari jurnal. Bentar, jurnalnya ada contohnya di jurnal yang saya ambil. Setelah itu, dan jurnal tadi, untuk jurnal itu sama saja, nanti di bagian ujung. Setelah itu kita verification, lalu kita tambahkan lagi add source. Ini tadi kan buku nih, kita ganti jurnal, artikel, kita tulis, penulisnya ada 3 orang. Kita tulis semua. Nah, intinya sama saja ya teman-teman. Kita buat dulu. Nah, di sini kan sudah ada nih file SH ini contoh untuk buku. Setelah itu kita klik bibliografi. Kita klik bibliografi. Kita pilih yang paling atas. Nah, di sini dia sudah menjadi daftar perpustakaan. Seperti apa tadi kita ubah. Nah, begitu kira-kira. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok 1 tentang cara menggunakan ekspor. Buat teman-teman, jika ada yang belum jelas dan ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila perlu kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.